Oke, balik ke pertanyaan tadi. Ketika kita hendak mengiringi nyanyian gereja, nyanyian musik ibadah atau nyanyian liturgi, apa yang kita pertama kali lakukan Ibu Bapak? Ketika kita melihat suatu lagu, mau iringan seindah sebagus apapun, tetapi ketika itu tidak mewakili apa yang tertuang makna teologis di dalam nyanyian itu gagal. Yang sering terjadi ketika kita mengiringi sebuah nyanyian gereja adalah kita gagal mengenali karakter lagu itu. Maka dari itu, kalau saya pribadi ketika saya mendapatkan tugas atau jadwal untuk melayani di dalam suatu ibadah atau di dalam suatu misa juga saya beberapa kali, maka yang ketika saya melihat satu lagu itu, maka yang saya akan coba kenali pertama kali adalah bagaimana karakter lagu ini hendak dibawakan. Bagaimana karakter lagu ini diciptakan oleh si pencipta lagu, pengkomposisi lagu ini. Maka yang harus kita pertama kali bayangkan adalah bagaimana kira-kira karakter nyanyian ini berkaitan dengan pesan dan makna teologis ya. Saya ambil contoh seperti lagu pembuka kita tadi, Tuhanku Yesus. Seterusnya kemudian sampai nanti akhirnya yang di bait terakhir mungkin lebih. Dan mungkin Bapak bisa mendengar dan merasakan begitu ya, bagaimana lagu-lagu itu moodnya itu terus progressing meningkat begitu. Jadi dari awal yang lembut, kemudian perlahan-lahan naik, kemudian setelah intro selesai kembali lagi mungkin. Ini Bapak yang saudara-saudara yang perlu agak dinotifikasi juga dengan penggunaan timpani. Timpani di dalam orkestra itu biasanya cuma ada 3. Timpani itu ada 3 di depan sini, dan itu biasanya hanya memainkan 3 nada. Jadi nggak mungkin di satu lagu itu timpaninya bisa main. Nggak mungkin timpani itu main do, re, mi, fa, sol, la, si, do, dari atas sampai bawah itu ada timpaninya semua. Memang timpani itu membuat karakter lagu menjadi megah gitu, tapi ketika itu di overuse itu menjadi mengganggu menurut saya. Karena di orkestra sekalipun timpani itu kan hanya guna sebagai penebal-penebal di bagian tertentu yang memberikan action tekanan yang perlu lebih begitu. Maka dari itu ini saran praktis dari saya adalah gunakanlah timpani di nada keempat, nada kelima, dan nada 1 sebuah nyanyian. Jadi ketika misalkan kita bermain dari nada dasar F, maka timpani itu hanya akan berbunyi ketika itu membentuk akord 4, akord 5, atau akord 1. Karena di orkestra nggak akan ada yang timpaninya bisa. Seperti itu Ibu Bapak, itu orkestra biar bubar itu orkestra apa. Pemain timpani juga bunuh diri di tempat kalau kayak gitu. Iya, karena timpani itu kan hanya biasa cuma ada 3 set begitu di depan, dan itu memang udah disetting ke pitch tertentu yang memang dikhususkan hanya untuk menebalkan sebuah action lagu begitu.